begini, fakta tentang Israel. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sana, saya tahu betul orang Israel itu orang-orang yang manis-manis loh, orang baik-baik, asli. Tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan, dari lahirnya udah dikebukin terus kiri kanan, maka kemudian dia itu sensitif sekali. Kalau kita pernah tinggal di sana, kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu loh. Dari sana lempar ya kena rumah kita gitu kan. Nah, harus ada yang berani membicara bahwa di sana tuh Israel tuh deket banget gitu, kurung gitu. Jadi salah petasannya rumah orang, bayi kita, bayi orang Israel bisa meninggal atau perempuan Israel bisa meninggal. Saya punya hak untuk menyerang duluan karena saya terancam gitu. Sekarang orang hitung yang terancam siapa? Bertahun-tahun yang terancam adalah Palestina. Nah karena itu ius ad bellumnya berlaku pada Palestina itu. Jadi bukan soal siapa yang menyerang duluan, tapi hak menyerang itu justified apa tidak itu. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu? Israel juga banyak korban kok. Tapi kalau saya melihat Israel itu nanti bercengeng, daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya. Coba kemarin lihat sistem airdrome-nya dia, itu keren banget. Perang itu tidak boleh antar warga sipil gitu. Dan perang tidak boleh menghancurkan fasilitas sipil. Kalau rumah sakit dibom itu berarti nggak ada lagi orang yang mau rawat tentara musuh bahkan yang kena tembakan. Bahkan ada prinsip, kalau tentara musuh itu udah terkena tembakan, dia nggak boleh dibunuh, dia justru mesti dirawat. Dan, menurut saya, ini ini final word saya ya. Selama Yerusalem masih mau dikuasai oleh agama, baik agama apapun, atau oleh satu bangsa, atau bangsa apapun, maka selama itu perang akan abadi di sana. Karena menurut saya, Yerusalem itu belong to human rights. Yerusalem itu sejarah panjang peradaban umat manusia. Jadi harusnya memang itu menjadi wilayah internasional, khusus Yerusalem ya. Saya pahami bahwa masyarakat Indonesia tentu berpihak pada Palestina. Bukan karena agamanya, atau karena agamanya juga boleh, nggak ada soal. Karena itu adalah emosi rakyat. Tapi bagi saya, karena perintah konstitusi bahwa Indonesia harus membela mereka yang terjajah. Karena penjajahan itu melanggar prinsip just war tadi, ius ad bellum. Nah, Israel melanggar prinsip itu karena dia mengagresi bertahun-tahun dan ingin menyingkirkan Palestina dengan cara memperluas wilayah. Jadi intinya memperluas wilayah. Al-Aqsa itu adalah insiden yang memungkinkan Israel untuk mengklaim lagi bahwa kami terancam maka kami perluas wilayah lagi. Tapi begitu dia klaim kami terancam, dia lakukan perluasan wilayah lagi. Di situ agresi Israel. Kita betul-betul ingin agar supaya perdamaian itu dihasilkan. Karena kita nggak ingin agar bahwa itu diselesaikan dengan hancur-menghancur. Bellum omnium contra omnes, yang akibatnya adalah menang jadi abu, kalah jadi arang. Kan itu, bukan itu. Nah, Indonesia terikat pada semangat untuk memperluas wilayah perdamaian. Kita anggap bahwa ada variabel agama, tapi dalam penyelesaian persoalan kita mesti masuk dalam penyelesaian yang rasional, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip humanitarian law. Karena kita terikat dengan hukum internasional. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim berhak untuk marah pada Israel. Tapi kemarahan itu jangan diasumsikan bahwa ada kemarahan agama. Karena memang identitas agama itu hal yang paling peka itu. Nah, pemerintah harus hati-hati mengatasi ini nih. Jangan sampai kemudian terserempet dengan hal-hal di dalam potensi konflik lokal di kita itu. Saya selalu bersimpati pada rakyat Palestina karena saya mengerti dan saya dulu banyak belajar tentang political economy dari Timur Tengah, terutama basis material dari konflik Israel dan Palestina yang mungkin dalam satu kuliah akademis bisa kita bahas.